Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan otak ikan zebra. Adapun firman Tuhan tertulis dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Otak merupakan organ tubuh yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Ia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pikiran manusia. Otak juga mengatur gerakan tubuh, perilaku, dan sebagian fungsi tubuh seperti detak jantung dan lain sebagainya. Karena itu, penelitian tentang sistem kerja otak selalu menarik perhatian para peneliti. Salah satunya menarik adalah cara kerja otak ketika ancaman muncul menjadi teka-teki yang menarik perhatian, sebagaimana disampaikan oleh Ethan Scott. Ia mengatakan secara naluri dari manusia hingga serangga akan mencoba melarikan diri secara fisik sebagai bentuk reaksi terhadap ancaman visual. Tetapi kita tidak tahu bagaimana otak mampu mengenali stimulus yang mengancam atau memutuskan untuk melarikan diri. Kemudian mereka mengadakan penelitian terhadap ikan zebra karena bentuknya yang transparan. Ketika ancaman seksual muncul, sel-sel bagian talamus di otak akan menyala. Ikan zebra gagal mengenali ancaman dan tidak merespons dengan tepat ketika aktivitas di dalam talamusnya terganggu, ungkap Lucy Hebb. Penelitian terhadap ikan zebra ini menolong para ahli untuk meneliti lebih dalam mengenai mekanisme dasar gangguan jiwa. Sebagai orang percaya, dalam keseharian kita juga diperhadapkan dengan berbagai ancaman dan bahaya. Namun, ancaman dan bahaya itu tidak terlihat secara nyata, karena bahaya dan ancaman itu bukan hanya mengancam tubuh, namun mengancam kerohanian kita juga. Bahaya-bahaya itu datang dalam berbagai bentuk, sehingga reaksi kita juga harus berbeda-beda. Jika bahaya itu mengancam kesabaran, maka reaksi yang perlu kita ambil adalah bersikap tenang, kemudian menghindar bila kita sadar tidak dapat bersikap sabar lebih lama. Bukannya melawan, karena jika kita melawan maka kita terjadi adalah kericuhan, dan Tuhan tidak menghendaki hal itu. Namun, jika bahaya itu berupa kesedihan yang mengancam sukacita, maka kita harus melawan dengan terus berusaha untuk bangkit dan bukan menghindarinya. Karena jika kita menghindar, maka kesedihan itu akan mematikan sukacita kita. Untuk tahu kapan saatnya kita harus menghindar atau melawan, kita butuh Roh Kudus dan firman Tuhan sebagai talamus yang akan memberitahu dan menggerakkan kita untuk mengambil sikap harus melawan atau menghindar, supaya reaksi kita terhadap bahaya tidak terbalik.
Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga hubungan tetap erat dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab tidak boleh hanya sekadar bacaan, tetap harus menjadi perenungan pribadi yang terus dilakukan setiap hari. Waktu pribadi dengan Tuhan harus tetap terjalin dengan benar. Kita tidak bisa menunda sebuah ancaman atau bahaya yang akan datang di hari ini. Karena itu, kita juga tidak boleh menunda waktu berkomunikasi dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku mohon ingatkan aku setiap saat untuk selalu menjalin hubungan denganmu dan menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.早已重归，驾着白云降临。圣徒今已被提，宝座前敬拜神。历代圣徒今已复活，末世